Komisi 10 DPR RI mengingatkan pemerintah tidak hanya memperhatikan guru honorer di sekolah negeri, tetapi juga harus memikirkan nasib guru di sekolah-sekolah swasta. Pasalnya, hingga kini banyak guru di sekolah swasta tidak tersentuh program pemerintah dan tidak mendapat jaminan kesejahteraan hidup. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng mengatakan, Undang-Undang Dasar Negara mengamanatkan tidak boleh ada dikotomi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Sehingga seharusnya, pemerintah tidak memberikan perlakuan berbeda antara guru lembaga pendidikan negeri dengan guru di lembaga pendidikan swasta. Keputusannya bukan kepada dikotomi ini sekolah negeri atau sekolah swasta. Permintaan kita adalah segala hal keputusan itu juga harus adil terhadap hak siswa di sekolah swasta. Agustina meminta pemerintah juga memperhatikan nasib guru di sekolah swasta, salah satunya dengan pengangkatan atau memberikan kesempatan kepada guru swasta mengikuti tes menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di sektor pendidikan. Karena tidak bisa dipungkiri, peran dan dedikasi guru swasta dalam memajukan pendidikan di Indonesia sangat besar. Undang-undangnya 35, sehingga yang 35 plus itu kan kemudian menjadi dikatakan tidak memenuhi syarat. Nah, itu yang kita minta untuk semualah yang sudah mengabdi itu diangkat, termasuk yang usianya di atas yang ditetapkan oleh undang-undang. Dr. Haji, dokter ya? Saya kejar nanti. Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua, Ibu Sesdirjen, Bu Dirjen, Pak Dirjen, dan Pak Suharmen. Apa ini Pak? Lupa, sudah sering kesini ya Pak. Jangan bosan ya Pak. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati. Saya kira saya nggak perlu banyak-banyak. Yang pertama, dari masukan itu jelas ini Bu atas nama Dirjen GTK. Nampaknya memang desain besar dari guru dan tenaga kependidikan ini menyangkut negeri dan swasta. Meskipun mungkin akan banyak urusan negeri lebih banyak barangkali, tapi ini kan tuntutannya bagaimana juga swasta diperhatikan karena memang jumlahnya lebih besar Pak, Ibu. Dan peserta didiknya kan sama. Nah itu amanat dari Komisi 10 kan terhadap guru dan tenaga pendidikan, jelas statusnya, jelas kesejahteraannya, jelas jaminan sosialnya, ini 3. Nah ini bagaimana caranya, yang di negeri seperti apa, yang di swasta seperti apa, ini saya kira amanat ini biar jangan sampai keluar dari Komisi 10 itu bilang, RDP atau apa saja enggak diperhatikan loh. Saya kira tidak demikian. Nah, kemudian yang kedua, ini jadi satu grand design, kemudian atau desain besar. Yang kedua, selesaikan secara bertahap. Karena ini problematika besar dari 8 standar nasional pendidikan itu, mungkin diperas lagi ada 4, diperas lagi ada 2, Sarpras dan guru dan tenaga pendidikan. Nah, guru dan tenaga pendidikan ini sumbernya. Nah, oleh karenanya, maka saya kira kalau K1 nanti diselesaikan honorer ya, karena PP 48 kan mestinya sudah nggak ada honorer. Nah tapi kan faktanya tadi, diam-diam atau tidak, tetapi mesti ngangkat. Maka K1 selesaikan, K2 selesaikan, karena masih ada laporan di sini bahwa K1 masih ada, di Banten kalau nggak salah kemarin. Nah oleh karenanya K1 mesti harus disisir lagi apa benar memang masih ada. Kalau laporan di rapat gabungan sih sudah nggak ada. K1, K2, kemudian non-kategori. Karena memang faktanya diangkat, Bu. Jadi negeri, kemudian terus swasta seperti apa. Ini tentu kebijakannya beda-beda. Jadi ada PNS yang dulu ya, hanya satu skema, kemudian ada ASN, karena ASN, PNS, dan P3K. Nah P3K ini kan skema baru, dan belum pada percaya nih sebetulnya. Nih swasta ini yang penting fasilitasi
Mungkin apakah berupa sertifikasi atau tunjangan apa, terserah, tapi harus ada skemanya jelas. Kemudian hal yang kedua yang banyak disoroti oleh teman-teman Komisi 10 adalah dikotomi negeri dan swasta. Tentu kita pahami bahwa amanat konstitusi itu jelas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari tiap-tiap kalimat ini selalu, walaupun berbagai macam kata digunakan, tidak ada perbedaan. Semuanya adalah segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. Kesejahteraan yang bersifat umum. Dan tentang kecerdasan ini, tentang urusan bangsa. Anak-anak kita yang sekolah di swasta itu adalah anak bangsa. Para guru yang mengajar di sekolah-sekolah swasta pun merupakan bagian dari segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka saya berharap pada keputusan-keputusan ke depan, kawan-kawan yang ada di birokrasi itu juga menganggap sanak saudara kita yang bekerja di swasta, guru-guru swasta itu mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, ini amanat dari teman-teman. Baiklah, mungkin pertanyaan dan saran dari para anggota Komisi 10 ini. Ditemui saat rapat dengar pendapat Panitia Kerja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer menjadi aparatur sipil negara dengan pemerintah provinsi, Komisi 10 DPR RI mendapatkan masukan perlunya afirmasi bagi tenaga pendidik mulai dari usia dan masa pengabdian. Kalaupun harus ada seleksi, perlu juga diperhitungkan harus ada formula khusus dalam pengangkatan P3K menjadi ASN. Wakil Ketua Komisi 10, Abdul Fikri Fakih mengatakan, saat ini masih terdapat berbagai permasalahan dalam sektor pendidikan, terutama guru dan tenaga kependidikan honorer. Hal inilah yang menyebabkan jumlah guru honorer cukup banyak. Andaikan seleksi, satu, seleksi administrasi kan bisa. Kemudian yang kedua, apa tidak ada apresiasi atau penghormatan atau afirmasi sebutannya terhadap mereka yang sudah mengabdi lama. Masa disamakan dengan yang sama sekali nggak punya pengalaman apa-apa. Ini tidak fair saya kira. Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur mengatakan pemerintah daerah sampai saat ini belum mendapatkan aturan legal formal. Isran Nur juga berharap ada perlakuan khusus dalam seleksi P3K, terutama untuk para guru yang sudah lama mengabdi. Ia juga mengusulkan adanya komponen dan variabel kesejahteraan guru yang ditugaskan ke daerah 3T. Yang sudah berpengalaman itu jangan susah-susah tesnya untuk jadikan pegawai atau ASN. Kalau nanti dia harus tes, dia sudah lama bekerja, yang sudah pengalaman, dia pasti kalah dengan yang baru-baru ya.